tengah perjuangan melawan kanker, dokter di Jakarta berusaha membuka jalan baru. Namanya Dr. Karina. Ia mengambil langkah besar dalam terapi sel imun untuk pasien kanker stadium lanjut. Sebuah seminar kanker menjadi titik balik pemikirannya. Saat Dr. Sonar Panigoro, pakar bedah onkologi menjelaskan, di setiap 1 cm persegi kanker terdapat 1 miliar sel kanker. Kalimat itu menggugah Dr. Karina. Menurut Dr. Karina, kalau sel kanker jumlahnya miliaran, maka pasukan yang melawannya juga harus seimbang. Sejak itu, Dr. Karina meneliti cara meningkatkan jumlah sel T, sel kekebalan yang menjadi prajurit utama melawan kanker. Targetnya tak main-main, hingga 1,2 miliar sel T dalam satu tindakan. Jumlah yang dinilai sebanding dengan musuh yang dihadapi, namun membiarkan sel hingga bermiliar-miliaran bukan perkara mudah. Setiap peningkatan jumlah harus tetap menjaga keseimbangan sel agar tetap aman bagi tubuh pasien. Dr. Karina juga terus mencari formulasi yang lebih efektif agar pasukan pelawan kanker semakin kuat dan harapan hidup pasien semakin besar. Melalui kerjasama lisensi dengan laboratorium Jepang, proses pembiakan sel kini dapat dilakukan di tanah air tanpa harus selalu menuju luar negeri. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, hari ini kita akan berbincang mengenai terobosan baru dalam pengobatan kanker, yaitu imun sel terapi. Tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama dengan pelopornya di Indonesia, yaitu Dr. Karina, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik. Beliau merupakan Kepala Hayandra Lab dan juga staf pengajar Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Halo dokter. Halo Mbak Dinda. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Pastinya, saya lihat semangatnya sangat luar biasa pada hari ini. Dokter, terima kasih. Ini kita akan berbicara mengenai imun sel terapi. Dan Dokter Karina ini terkenal menjadi salah satu pelopornya di Indonesia. Alhamdulillah. Bisa diceritakan nggak sih dok, awal mulanya itu seperti apa? Ya, jadi mungkin ini suatu cerita yang cukup panjang sebenarnya ya Mbak Dinda ya. Tapi saya membuatnya jadi lebih singkat. Jadi awalnya adalah saya seorang dokter bedah plastik loh. Mbak. Jadi S1-nya dokter umum, S2-nya bedah plastik gitu ya. Nah udah nih sampai di situ. Saya menikmati pekerjaan saya sebagai seorang dokter bedah plastik. Ya, mungkin beberapa dokter bedah plastik sangat terkenal ya saya rasa di Indonesia ini. Nah itu saya salah satu dari dokter-dokter yang bertugas sebagai dokter bedah plastik di Indonesia. Nah pada suatu titik nih, saya mencari pengobatan untuk keluarga saya sendiri yang menderita penyakit epilepsi kebetulan. Nah, sampailah saya pada suatu teknologi yang bernama stem cell waktu itu. Jadi saya alhamdulillah mendapat jalan untuk bisa belajar stem cell ke luar negeri waktu itu ya, dengan support dari salah satu perusahaan besar di Indonesia yang mendirikan lab stem cell pertama waktu itu di Indonesia. Mereka mendirikan lab pertama di Indonesia. Saya dikirim ke luar negeri untuk belajar. Nah, akhirnya bergabung, Mbak, dengan lab tersebut dan akhirnya mulai melakukan terapi-terapi bersama dengan tim dokter dari perusahaan tersebut untuk melakukan terapi stem cell. Ya. Terus singkat cerita saya pikir saya juga harus ada edukasinya ya, background edukasinya ya. Jadi saya memutuskan untuk ambil S3 di bidang stem cell. Nah, dalam perjalanannya ternyata Allah berkehendak nih Mbak, mama saya kena kanker. Tapi ternyata kanker itu nggak cocok Mbak sama stem cell. Kalau stem cell itu adalah sel yang kita pakai untuk mengobati sesuatu kerusakan. Contoh nih, hanya sekedar, aduh rambut saya rontok berat nih dok, jadi tipis. Jadi saya mulai botak misal, saya bisa terapi stem cell. Atau misalnya pasien menderita diabetes, harus dibetulkan. Nah itu bisa terapi stem cell. Atau stroke, otaknya rusak. Jadi diterapi dengan stem cell. Nah kalau kanker nggak bisa Mbak. Kanker itu penjahat Mbak buat tubuh kita. Jadi dia harus dibunuh. Nah ibu saya kebetulan seorang dokter spesialis juga. Beliau dokter spesialis kulit. Beliau paham nih kalau setelah operasi nih kira-kira ya, pasti beliau akan disuruh kemo. Dan beliau sangat takut terhadap kemo itu. Ya, dengan pengetahuan beliau bahwa kemo itu akan merusak banyak hal di tubuh beliau ya. Jadi setelah operasi beliau menolak untuk kemo. Ya, dan saya kebetulan sudah pernah belajar ke luar negeri waktu itu bareng sama Pemprov zamannya Pak Ahok waktu itu ya.
kami melihat suatu center kanker di luar negeri di mana ada terapi ini Mbak, terapi imun sel terapi. Nah ibu saya maunya ini Mbak. Nah jadi waktu itu saya bingung nih gimana nih ibu saya maunya ini sesuatu yang saya belum punya juga di Indonesia. Terus ya saya muslim, saya ajak ibu saya untuk sholat istihoroh. Ya, ibu saya nggak mau. Ibu saya jadi sudah yakin lah, dia sudah yakin mau terapi ini. Jadi saya bilang ya udah, mama nggak mau sholat istihoroh, saya aja deh gitu. Dan ternyata jawabannya ini Mbak. Oke. Ya. Berarti dengan imun sel terapi. Iya, dari jawaban doa itu ya pertama ya. Jadi ini bukan jawaban otak ya waktu itu ya, bukan pengetahuan karena saya baru sekedar paham karena pernah mengunjungi center di luar negeri. Oke. Gitu. Tapi ini banyak masyarakat masih awam ya dokter mengenai imun sel terapi. Iya. Apa bedanya dengan kemoterapi yang umum dilakukan di Indonesia? Ya, nah jadi saya terpaksa mempelajari nih karena mama kan harus, akhirnya saya berangkatkan ke Jepang waktu itu ya, ke luar negeri untuk terapi ini. Sambil saya mencoba mempelajari, karena apa ya, waktu itu kan saya sudah S3, sebenarnya saya lagi S3. Jadi di satu sisi sebagai seorang researcher saya merasa saya harus paham nih, ini apa ini terapi apa. Di satu sisi saya menyerahkan karena ibu saya ingin menjalani ini gitu kan. Di satu sisi sebagai anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, ingin mengobati sesuai keinginan beliau gitu kan. Saya terpaksa memberangkatkan nih ibu saya ke luar negeri dengan saya mencoba mencari tahu. Nah jadi terapi ini memanfaatkan sel dari tubuh ibu saya sendiri Mbak. Oke. Ya, jadi nggak pakai obat Mbak, nggak pakai operasi sudah ya. Jadi nggak pakai obat, nggak pakai radiasi, tidak memakai sesuatu yang buatan pabrik. Jadi sel dari ibu saya, dari darah ibu saya diambil, lalu dibiak selama 2 minggu, lalu kami berangkat ke Jepang lagi untuk ibu saya diinfus hasil dari pembiakan sel beliau, pembiakan sel T namanya dan sel NK. Nah, sel NK ini lucu karena dia itu singkatan dari natural killer, pembunuh alami di tubuh kita gitu. Mereka bagian dari sel darah putih Mbak. Jadi bayangin ya Mbak, seorang pasien kanker diobati dengan darah beliau sendiri. Oke. Ya, Mbak percaya nggak Mbak? Ini saya baru dengar pertama Baru ya. dengar? Karena saya Iya. taunya adalah salah satu teknologi seperti itu dilakukan di wajah untuk perawatan, Betul, pengambilan ada. darah. Pengambilan darah. Nah, ini Betul. menyerupai, namun Iya. ini untuk pengobatan. Iya. Karena selama ini yang kita ketahui bahwa kanker ini bisa diobati dengan berbagai macam hal, Iya, tapi betul. kalau ini menggunakan darah dari tubuh pasien sendiri. Betul, aneh kan? Saya juga nggak percaya kok Mbak. Jadi makanya kenapa saya tanya, kalau Mbak dengar ini pertama, Mbak percaya nggak? Karena saya nggak. Saya Saat nggak itu percaya. dokter tidak percaya. Saya tidak percaya Mbak. Oke. Saya tidak percaya. Karena apa? Saya seorang dokter bedah. Saya dokter bedah. Saya terbiasa mengoperasi pasien gitu kan. Dan pada saat saya pendidikan bedah kebetulan waktu itu di FKUI ya, saya terbiasa melihat pasien kanker itu diobati dengan cara yang cukup banyak efek sampingnya lah. Mungkin kita Iya. bilang ya. Jadi kalau operasi pasti kan ada perawatan setelah operasi dan itu tidak mudah gitu. Lalu setelah itu terjun ke kemo, di mana kemo sendiri juga cukup banyak efek sampingnya. Nah, jadi sekarang saya dibuat percaya bahwa darah seorang pasien kanker bisa mengobati pasien tersebut. Yang bener aja Mbak, saya waktu itu juga jujur ya Mbak, kalau ini bukan jawaban sholat istihoroh sih saya kayaknya nggak jalanin buat ibu saya Mbak. Nah, ini kalau dibilang ini berbeda dari Iya. perawatan pada umumnya, Iya. karena mengambil darah dari pasien, ini kan hal yang baru juga ya Iya. dok. Masyarakat tentunya sangat awam dengan hal ini. Iya, iya. Efeknya seperti apa, kemudian proses penyembuhannya seperti apa, Iya. publik juga ingin tahu dok. Ya, nah jadi waktu itu yang saya perhatikan lah, dari beberapa kali perjalanan ibu saya itu ke Jepang, terapinya kan ambil darah beliau, dibiak 2 minggu, lalu diinfuskan kembali ke beliau kan. Nah, karena waktu itu saya tidak paham, di Jepang nih kalau ada apa-apa saya harus kemana. Oke lah, ke rumah sakit terdekat mungkin ya, tapi kan namanya dokter kita ngeri juga ya, kalau ada apa-apa di hotel gitu misalnya kan. Jadi saya sudah menyiapkan semua obat-obatan yang saya pikir akan saya perlukan untuk emergency gitu. Setelah ibu saya diinfus. Iya. Yang terjadi adalah tidak terjadi apa-apa Mbak. Tidak terjadi apa-apa. Mungkin karena dari darah beliau sendiri tidak ada penolakan, tidak ada reaksi alergi. Jadi tidak ada yang terjadi.
Jadi berkali-kali terapi ke sana, itu semua yang terjadi, Mbak. Oke. Jadi kalau Mbak jadi saya, Mbak makin percaya apa makin nggak percaya, Mbak? Saya rasa jadi sulit Mungkin untuk percaya akan ya. kaget ya. Kaget kan? Pengobatan kanker seperti itu. Oke. Itu. Jadi jujur saya nggak percaya, Mbak. Tapi sebenarnya dokter, di Jepang sendiri Iya. teknologi ini sudah berkembang lama. Sudah sangat berkembang, Mbak. Artinya di Indonesia baru Iya. saja masuk setelah dokter mencoba itu. Ya, nah jadi di Jepang itu ternyata sudah ada saat itu dikatakan sudah ada lebih dari 200 klinik yang menjalankan terapi ini. Dan saya karena dokter mungkin ya saya paham, saya suka ngintip-ngintip statusnya ibu saya gitu, rekam mediknya ibu saya. Jadi ibu saya tuh pasien ke 9.500 ya di klinik tersebut gitu. Nah terus saya berpikir nih, oh ternyata nggak baru. Tapi tetap karena saya menyimpan masih belum menyimpan percaya ya, masih sedikit ada rasa tidak percaya. Nah di titik itu saya mengalami apa ya, mungkin chaos ya dalam hati. Di satu sisi saya ingin percaya karena saya ingin ibu saya sembuh. Ya. Di sisi lain ini too good to be true menurut saya. Dari darah ibu saya sendiri tidak ada efek samping dan ibu saya akan dinyatakan bebas kanker gitu, saya masih belum bisa percaya. Nah di titik itu jujur saya nazar, Mbak. Kalau sebagai muslim mungkin kita tahu ya, nazar itu adalah janji ke Allah gitu. Saya bilang kalau ibu saya sembuh nih, saya beli teknologi ini, Mbak. Untuk dibawa ke Indonesia. Untuk dibawa ke Indonesia untuk dan saya menyembuhkan pasien kanker yang ada di Indonesia. Ya, dan itu saya nazar bilang, dokter. Nazar saya. Itu nazar terbesar saya seumur hidup, Mbak. Membeli teknologi dari Jepang dan membuatnya menjadi lebih murah. Kenapa saya berani seperti itu, Mbak? Karena saya nggak percaya, Mbak. Tapi sekarang kondisi ibu seperti apa? Ibu dokter? saya alhamdulillah beliau sekarang umurnya 79 tahun, masih praktek dan sudah dinyatakan bebas kanker selama 9 tahun, Mbak. Sembuh total. Sembuh bersih 9 tahun. Wow. Kemudian dokter, ini yang membuat saya juga penasaran setelah membeli teknologi itu dan melaksanakan nazar untuk pertama kali pasti membawa ke Indonesia. Dokter yang lain pun tidak percaya pasti kan? Ya, masih banyak sih sebenarnya keraguan itu sampai sekarang karena saya mengerti ya, karena ini kan teknologi yang baru. Untuk sekolahnya sendiri kan kita bingung ya, kita mau sekolah di mana untuk ini gitu. Mungkin ya harus ambil jurusan biomedik seperti waktu saya ambil S3, mungkin baru terbuka gitu. Tapi di kedokteran sendiri, karena saya staf pengajar di Fakultas Kedokteran, di tingkat-tingkat awal itu kita nggak mengajarkan itu, Mbak, ke murid-murid. Bahkan mungkin sampai mereka koas, calon dokter pun mungkin belum sempat mengajari itu gitu. Jadi kapan ini akan menjadi suatu program kurikulum yang resmi di tingkat-tingkat dasar nih, mungkin harusnya suatu hari sudah masuk diberikan ya. edukasi. Harusnya demikian. Saya rasa nanti ke depannya akan menjadi hal yang umum dilakukan. Sekarang masih. Artinya ini sudah baru. masuk di Indonesia sejak tahun berapa, Dokter Karina? 2017. 2017. Saat itu pastinya ada tantangan kan? Sangat besar. Memperkenalkan teknologi terbaru dari Jepang. Iya. Ini nggak cuma dokter saja, masyarakat umum juga belum mengenal teknologi ini. Betul. Dan tantangannya juga tidak hanya dari masyarakat sekitar atau dari ketidaktahuan. Jujur tantangan pertama itu berasal dari pekerjaan labnya sendiri, Mbak. Karena ini sangat jauh berbeda dengan stem cell yang sudah sering kami lakukan. Atau yang tadi Mbak bilang gitu, pengobatan dari darah untuk terapi kecantikan. Itu namanya PRP ya. Nah itu kami udah sering melakukan juga. Nah ini hal yang baru. Hal yang baru dengan resep yang baru. Ya, dan semua protokolnya itu dari Jepang. Dan Anda tahu ya, Jepang itu sangat strict ya, sangat kaku ya. Mereka tidak memberikan celah sedikit pun untuk salah gitu. Untuk quality control yang meleset tuh nggak mau mereka. Which is bagus, karena akhirnya kami terbiasa dengan protokol yang seketat itu. Gitu. Nah tapi saat adopt teknologi, yang pertama tingkat kesulitan pertama ada di laboratorium sih justru. Di saat tim kami harus mulai mencoba resep baru ini dari Jepang yang diterjemahkan ke darah pasien Indonesia. Dan ternyata itu berbeda. Itu berbeda. Ya. Ini salah satu hal yang magical ya,
yang terjadi di Bisa Indonesia karena ini adalah metode baru, teknologi baru. Tadi pemirsa saya juga sempat ngobrol dengan dokter. Dokter ini berbagi pengalaman tentang berbagai pasien yang sembuh dengan teknologi ini. Ini yang paling dokter ingat dan ingin diceritakan ke publik apa mengenai teknologi ini di Indonesia. Jadi kami punya beberapa pasien yang sangat berkesan ya, mungkin ya bagi tim kami ini sangat berkesan adalah karena datang itu tanpa harapan lagi, Mbak. Ya. Jadi pasien Indonesia tuh mungkin sedikit berbeda dengan di luar negeri adalah deteksi dini di Indonesia ini agak lemah untuk kanker. Jadi banyak sekali pasien datang dalam kondisi stadium 3 dan 4. Beda dengan Jepang nih. Pihak Jepang terbiasa dengan pasien yang datang di stadium 1 dan 2. Enak mereka. Masih baru, masih fresh, kondisi masih bagus. Kami datang dengan pasien tuh pakai ambulans, di berangkar, bahkan tidak bisa turun dari tempat tidur itu banyak. Atau pasien dengan kursi roda gitu. Nah, ada pasien, beliau masih muda. Masih muda, beliau sudah di kursi roda dan kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Yang saat itu saya juga berpikir ini rasanya nggak mungkin sih. Ini nggak mungkin karena semua pengobatan juga sudah dilakukan. Beliau juga sudah di dalam negeri dan di luar negeri, Mbak. Udah beberapa negara nih dicoba, kankernya masih nggak berhasil. Dan saya hanya bisa menyemangati beliau, saya bilang saya juga nggak ada janji. Ya, saya nggak ada janji apapun, saya tidak pernah berjanji ke pasien bahwa pasti akan sembuh. Karena masih ada tangan yang di atas ya. Jadi saya bilang, mari kita coba. Setidaknya ini aman, karena berasal dari tubuh Anda sendiri. Lalu beliau menanyakan ke saya, perlu berapa kali terapi? Saya merefer balik ke Jepang. Ini kalau kasus seperti Bapak, ini 15 kali. Ini stadium 4. Stadium 4 butuh 15 kali terapi. Nah, beliau berkenan, beliau setuju. Pada terapi ke-8 kalau saya tidak salah ingat, beliau minta ketemu sama saya lagi nih. Karena beberapa kali setiap beliau terapi didampinginya oleh tim yang lain, oleh dokter yang lain, dokter penyakit dalam, atau dokter yang lain gitu ya. Nah, saya diberitahu informasi bahwa beliau ingin ketemu saya hari itu. Saya pasti dokter berpikir ada apa nih? Pertemuan ke-8 yang awalnya nggak pernah ketemu tiba-tiba ajak ketemu. Selama infus itu kok ya pas saya ngajar atau pas saya nguji saya nggak pernah ketemu beliau lagi gitu kan. Ya karena beliau minta ketemu, saya datang hari itu. Kita paskan waktu di mana saya ada di klinik. Lalu beliau menunjukkan hasil scan terbaru beliau 8 kali ya. Hasilnya bersih, Mbak. Udah sembuh total, Dok? Bersih. Wow. Yang awalnya pemirsa di plan 15 ternyata setengahnya 8 kali dengan kondisi stadium 4 bisa sembuh total dengan teknologi imun sel terapi. Saya jujur saat itu saya berkaca-kaca sih, Mbak. Saya pribadi tuh juga sangat terharu ya lihat kondisi pasien ini yang tadi di kursi roda juga sudah beraktivitas kembali. Bahkan sudah bisa menjalankan hobi beliau main basket gitu. Karena masih muda ya, jadi kan tadinya berpikir masa depannya tuh udah nggak ada lagi gitu. Dan pada saat beliau menunjukkan itu, kami sama-sama terdiam dan beliau nanya ke saya, jadi gimana ya Dok pengobatan saya diteruskan atau cukup sampai di sini? Saya bilang Bapak doa dulu deh. Mungkin Bapak bawa doa, kalau misalnya memang Bapak merasa treatment ini harus diteruskan, kami akan dampingi. Kalau misalnya Bapak memutuskan sudah berhenti, ya sudah gitu. Dan beliau memutuskan untuk terus melakukan sampai 15 kali. Dan akhirnya sudah selesai prosesnya. Ya, dan dokter yang merawat beliau juga sangat happy ya, karena dokter kankernya kan ada di rumah sakit. Kami tetap menyerahkan bahwa pasien itu berobat tetap dengan dokternya yang sebelum. Ini saya merasakan sekali dokter ada kebahagiaan, kepuasan terhadap kesembuhan dari pasien tersebut. Ya, saya bersyukur sih, Mbak. Maksud saya gini, saya juga paham karena saya juga guru ya. Saya sering tanya gitu ke murid-murid saya, kenapa sih kamu pengen jadi dokter? Ya, karena ingin nolong orang. Dan itu adalah tujuan saya waktu saya pengen jadi dokter gitu. Dan pada suatu titik kami juga sampai di titik di mana kami tuh ada kendala, ada limitasi dalam menyembuhkan pasien. Kadang-kadang terapi yang kami berikan memberikan efek samping yang kami sendiri juga nggak tega gitu loh Mbak ngelihatnya. Ngelihat pasien habis di kemo misalnya, ya kan kita juga nggak tega gitu. Sampai akhirnya berpikir bagaimana caranya ya
kami ingin merawat pasien dengan kualitas hidup yang lebih baik, bukan begini ceritanya. Ini juga yang bisa digarisbawahi pemirsa bahwa banyak orang yang bertanya berapa lama kira-kira proses penyembuhan dari kanker. Nah, misalkan dokter sudah memberikan plan seperti contoh ini 15 kali pertemuan, nyatanya 8 kali bisa sembuh. Ini bisa terjadi di beberapa case gitu. Dokter, yang ingin diketahui publik juga mengenai harga. Spesifik harga nggak apa-apa, atau mau kisaran juga nggak apa-apa, bebas dokter. Karena terkenal ya dengan teknologi Jepang, luar negeri itu jauh lebih mahal. Selalu mahal, ya betul. Mungkin beruntungnya adalah saya akhirnya keluar nazar itu ya Mbak, bahwa saya juga merasa sangat berat waktu mengobati ibu saya ke Jepang. Ya, jadi saya waktu itu kok tercetus gitu ya, wah ini nih nggak pantas gitu bahwa pasien Indonesia merasakan biaya yang begitu mahal untuk pengobatan. Jadi tercetuslah bahwa saya akan memurahkan teknologinya gitu. Memang ternyata sangat sulit untuk membuatnya sangat murah. Karena teknologi ini membutuhkan 2 minggu berada di laboratorium yang super steril, di mana zat-zatnya itu juga semuanya terpaksa masih impor. Ya. Jadi kalau kisaran kemoterapi itu yang saya tahu ya, yang saya paham adalah kisaran di 30-40, ini sedikit lebih mahal. Sedikit lebih mahal dari kemoterapi. Tapi di kisaran harga segitu ya dokter ya? Betul. Untuk 1 kali terapinya dia sebenarnya nggak terlalu jauh gitu dari kemo. Nah, tapi memang bagaimana caranya pada suatu titik bila ini diterima oleh perhimpunan terutama perhimpunan bedah kanker ya, atau perhimpunan hematologi onkologi, semoga ini bisa menjangkau pasien dengan lebih banyak dan harga itu bisa lebih murah suatu hari nanti, atau bahkan bisa di cover BPJS ya. Jadi pemirsa, di samping saya Dokter Karina ini adalah sosok yang inspiratif karena berawal dari dokter bedah, kemudian beralih dengan nasar yang awalnya ingin menyembuhkan ibunya, justru sekarang berdampak bagi seluruh pasien kanker di Indonesia. Terakhir dokter, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat yang mungkin saat ini kondisinya tidak memiliki harapan? Jadi ini yang selalu saya bilang juga nih ke murid-murid saya ya, bahwa sebenarnya harapan itu selalu ada gitu. Sekarang bagaimana kita itu mau membuka pikiran, membuka hati untuk pertama cari tahu dulu gitu. Cari tahu mana yang benar. Sebenarnya itu. Di Islam sendiri, saya suka bercanda sama pasien gitu ya. Di Islam itu suruhan pertamanya apa sih? Suruhan pertamanya adalah iqra, baca. Ya, jadi buka pikiran kalian, buka chance untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan membaca. Lalu bila ada teknologi, jangan skeptis dulu gitu. Saya selalu bilang murid-murid saya demikian, jangan skeptis dulu dan jangan merasa pesimis bahwa oh iya karena kita di Indonesia ya, kita negara yang masih berkembang misalnya. Kalau negara maju tuh enak. Tidak pernah ada kata seperti demikian gitu. Orang Indonesia banyak yang pinter kok, dan chance untuk memperbesar dan mengambil teknologi itu ada di siapapun. Ya. Jadi semua orang berhak dan wajib mungkin ya sebenarnya mengembangkan ilmunya masing-masing. Karena setiap orang memiliki harapan yang sama. Terima kasih sekali lagi Dokter Karina. Terima kasih Mbak Dinda. Sudah berbagi, sudah menginspirasi, dan sudah berdampak luas bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Senang bisa berbincang bersama dengan Dokter Karina. Semoga bisa memberikan dampak lebih kembali. Amin. Terima kasih banyak sudah diundang di sini. Terima kasih. Ya, pemirsa, itu tadi adalah obrolan kami bersama dengan Dokter Karina. Inilah Dokter Karina, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, Kepala Hyendra Lab, dan juga staf pengajar Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. Terima kasih.